Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Pembaca kita pada malam hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 23 sampai 27 yang berbunyi demikian. Dengan perikop janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian jauh ya firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang dengar, terlebih mau lakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Silakan Upung. Terima kasih Pendeta Ningrum. Shalom Amang Inang. Kita akan membahas satu ayat perikop dari Yoel, Nabi Yoel yang secara khusus diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan kaum imam dari kalangan bangsawan dan juga suku Lewi yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang juga mengakibatkan seluruh rakyat dan bangsa Israel jadi ikut melakukan dosa, dan akhirnya juga ada hukuman-hukuman Tuhan yang dialami melalui alam, bahkan juga melalui bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Karena itu dari bacaan ini tadi kita bisa melihat bagaimana Allah akan bertindak untuk membuat bangsa Israel sadar, tetapi sekaligus mereka dipermalukan Tuhan ketika mereka dihukum Tuhan, dan itu juga cara Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel. Nah, setelah mereka malu, mereka sadar, baru mereka bertobat. Nah, jadi yang menarik pada perikop ini bahwa kejahatan bangsa Israel itu diawali oleh kejahatan yang terjadi di bait Allah oleh kaum imam, orang-orang Lewi, dan juga para bangsawan. Tetapi kemudian setelah Allah menghukum mereka, mereka juga bertobat dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dalam suasana penghukuman Tuhan itu, tanah dan tumbuh-tumbuhan juga ternak dihukum oleh Tuhan, sehingga tidak memberikan hasil untuk kehidupan bagi umat Israel. Nah, itulah yang kita akan bahas, bagaimana dampak dari penghukuman Tuhan kepada lingkungan hidup, bahkan tumbuh-tumbuhan dan ternak, yang tidak mungkin manusia bisa hidup dan makan minum tanpa adanya tumbuhan dan juga ternak yang ada di sekelilingnya. Tetapi ketika bangsa Israel bertobat, Allah melimpahkan kembali berkat-berkat-Nya. Nah, ini menarik karena dalam konteks perjanjian lama selalu masih berkutat atau berorientasi kepada bentuk-bentuk kesejahteraan
berupa materi atau kehidupan ekonomi, sosial ekonomi, dan kesejahteraan hidup. Nah, tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam konteks perjanjian baru, apakah orientasi kita yang berbeda membuat kita harus lebih berkualitas daripada umat dalam perjanjian baru, dan juga apakah hukuman Tuhan masih seperti yang kepada bangsa Israel dalam perjanjian baru itu, ketika kita juga mengalami atau melakukan hal-hal yang membuat Allah harus menghukum kita. Apakah bentuk-bentuk hukuman untuk konteks kita di dalam perjanjian baru ya bagi orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, kira-kira itulah yang akan menjadi pokok percakapan kita, Amang Inang. Kita akan masuk dalam pembacaan penjelasannya dengan topik mengakui keberadaan Allah. Sejak zaman Musa, setiap pemimpin Israel selalu menandaskan bahwa Tuhan adalah Allah Israel. Tuhan dalam arti nama Tuhan yang tetragram itu ya, yang 4 huruf itu. Tetapi bangsa itu terlalu sering lupa dan tetap mengejar ilah-ilah lain. Nah, itulah ancaman yang sangat krusial yang terjadi berulang-ulang karena pengaruh lingkungan bangsa-bangsa kafir. Akhirnya orang Israel juga tergoda ikut melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala, ilah-ilah bangsa kafir itu, terutama juga karena mereka melihat seperti lebih mudah untuk mencapai apa yang mereka inginkan, terutama dalam hal kesejahteraan atau ekonomi. Untuk mengembalikan akal sehat mereka, berulang kali Tuhan harus menurunkan penghukuman atas mereka. Nah, karena itu Allah juga melakukan penghukuman dalam rangka untuk menyadarkan mereka supaya akal sehat mereka itu bekerja, mengenang bagaimana mereka dahulu ketika Allah menyelamatkan, membebaskan mereka dari Mesir dan juga sepanjang 40 tahun dalam perjalanan padang gurun, supaya mereka jangan meniru atau berorientasi seperti bangsa kafir yang hanya mencari kesejahteraan ekonomi secara material ya. Nah, tetapi apa yang terjadi justru mereka jadi meniru-niru atau terpengaruh kepada gaya hidup dan orientasi atau mindset mereka untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi seperti bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya. Karena itu Allah menghukum mereka juga. Pukulan yang dialami akan menyembuhkan mereka dari kelupaan untuk mengenali kembali Allah mereka satu-satunya. Nah, jadi Allah memukul mereka dengan cara ya hukuman dari sumber-sumber kehidupannya yang tidak mendapatkan berkat Tuhan, dan juga dari bangsa-bangsa di sekelilingnya yang melakukan penindasan kepada mereka. Nah, itu untuk mengingatkan mereka akan Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi mereka. Nah, jadi supaya mereka jangan terus dalam kelupaan mereka, Tuhan membuat hukuman untuk menyadarkan mereka. Ilah-ilah itu tidak memiliki kuasa untuk melindungi atau menolong mereka. Nah, jadi untuk menyadarkan bahwa ilah-ilah yang mereka ikut sembah, seperti kepada orang-orang kafir kepada ilah-ilahnya itu, sebenarnya itu tidak bisa melindungi dan menolong mereka. Nah, karena itu hukuman yang diberikan Allah juga supaya mereka kembali meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena kenyataannya ilah yang mereka sembah, berhala-berhala bangsa kafir itu nggak bisa menolong mereka. Hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Dan ilah-ilah itu tidak berharga sama sekali. Sebaliknya justru menambah beban, bukan mengangkat beban. Nah, inilah kecenderungan gaya hidup yang meniru-niru bangsa kafir. Ya, mereka mengharapkan dengan gaya hidup orang kafir itu mereka menjadi bisa menunjukkan penampilan yang ya gaya hidup yang yang glamor begitu, tetapi ternyata justru menjadi beban itu karena Tuhan menghukum mereka dengan cara hidup yang mengikut kepada berhala-berhala bangsa kafir tersebut.
Ajakan Nabi Yoel dalam nas kita hari ini menjadi titik balik bangsa Israel untuk bertobat dan kembali mengenali Tuhan. Dan Tuhan mengampuni mereka. Nah, jadi hukuman Tuhan itu sebenarnya juga cara Tuhan untuk mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong mereka dari penderitaan dan aniaya yang mereka alami karena mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa kafir tersebut. Maka Tuhan berjanji untuk mengusir belalang-belalang dan memulihkan kesejahteraan negeri mereka. Karena Tuhan mendatangkan bala dengan binatang-binatang pengerat yang merusak hasil panen mereka, bahkan ternak mereka juga mengalami sakit penyakit. Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan kita sekarang ini, ada penyakit apa namanya, kuku apanya sapi itu ya, dengan banyak hama wereng dan segala macam pengerat yang merusak tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa subur, tidak bisa bertumbuh, dan bahkan ternak yang tidak sehat. Itu akan juga membuat sengsara kehidupan manusia. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel sebagai hukuman Tuhan kepada mereka. Ya, ajakan Nabi Yoel dalam nas kita hari ini menjadi titik balik bangsa Israel untuk bertobat dan kembali mengenali Tuhan. Harus ya, supaya mereka disadarkan melalui penderitaan mereka, mereka akan berseru kepada Tuhan. Nah, jadi dengan demikian mereka akan ingat kepada Allah dan bertobat. Maka Tuhan berjanji untuk mengusir belalang-belalang dan memulihkan kesejahteraan negeri mereka. Hasilnya semua akan mengetahui bahwa Allah Israel berdiam bersama umatnya. Nah, ternyata dengan pertolongan Tuhan ketika mereka dihukum Tuhan, mereka bertobat dan Tuhan menolong mereka. Ya, Allah berdaulat atas segala ciptaannya. Kebergantungan antar makhluk ciptaan membuktikan kebergantungan segala ciptaan kepada Sang Pencipta. Nah, jadi ketika bangsa Israel berdosa, alam pun dihukum Tuhan dan mereka mengeluh, dan akhirnya Tuhan ketika mereka bertobat, Tuhan memulihkan juga alam semesta, sumber kehidupan mereka. Dalam kedaulatannya, tanah yang gersang dan alam yang bersemi silih berganti sedemikian rupa. Jadi ada musim-musim yang bisa ada menghasilkan, ada musim yang tidak bisa menghasilkan, bahkan ada bala kelaparan, tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan, ternak juga tidak bisa sehat. Itu juga menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan bahwa Tuhan selalu bertindak, baik menghukum ataupun menyelamatkan ketika mereka berseru dan bertobat kepada Tuhan. Janji pemulihan diberikan Tuhan kepada umatnya yang bertobat. Nah, inilah janji pemulihan itu diberikan bagi umat yang bertobat. Pemulihan Allah mengandung dua unsur berkat, yaitu berkat materi dan berkat rohani. Berkat materi yakni berupa perubahan alam yang kembali bersemi dan memberikan keceriaan bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Maka suatu keadaan yang sangat kontras ya, akan terjadi masa kekeringan dan kelaparan diganti dengan masa kesuburan dan kelimpahan. Sehingga tanaman yang tadinya rusak, tumbuh-tumbuhan tidak bisa berbuah, ada hama belalang dan berbagai binatang-binatang pengerat, itu dipulihkan Tuhan. Dan juga ancaman dari bangsa yang lain yang menindas mereka, itu akhirnya diselamatkan oleh Tuhan dan mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa penindas mereka. Itu berulang-ulang dalam perjanjian lama terjadi, terutama pada masa-masa para hakim ya. Nabi-nabi juga mengingatkan hal itu. Akan dipulihkan dan mereka juga akan dijauhkan dari rasa malu yang tadinya ketika mereka dihukum oleh bangsa-bangsa penyembah berhala atau kafir, tetapi Tuhan menghalau mereka dan akhirnya mereka diselamatkan. Mereka dilepaskan dari tadi yang dipermalukan atau dicela oleh bangsa-bangsa asing. Kini mereka
dibangkitkan kembali. Atas inisiatif Allah sendiri, Allah bertindak melakukannya dengan kedaulatan, kasih, dan keadilan. Nah, jadi Allah sendiri yang bertindak, bukan semata-mata karena bangsa Israel yang sudah bertobat sehingga Allah memulihkan. Tidak, tetapi memang itulah kedaulatan Allah, ya, termasuk juga alam pun bisa diubahkan Allah yang tadinya ikut mengalami bagaimana Israel dihukum Tuhan, tapi setelah Israel dipulihkan, alam itu pun dipulihkan oleh Tuhan. Itu adalah dalam rangka otoritas dan kedaulatan Allah atas alam semesta. Itulah tandanya, cara Tuhan untuk menyatakan keberadaannya sebagai Allah yang berdaulat atas umat dan juga atas semua alam semesta ciptaannya. Demikianlah juga halnya akan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia yang menjelma menjadi wujud manusia demi keselamatan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, ini juga kedatangan Kristus adalah itu dalam rangka kedaulatan Allah. Tidak pernah terbayangkan oleh kita atau manusia yang meminta supaya Allah datang menjadi manusia untuk dapat menyelamatkan kita umat manusia dari dosa. Tetapi itu adalah inisiatif dan kedaulatan Allah. Nah, karena itu juga ini menjadi refleksi bagaimana kita untuk meyakinkan diri atau memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah kehadiran Allah dalam kedaulatannya. Allah bisa menjadikan dirinya menjadi manusia dan menjelma dengan wujud kemanusiaan kita. Nah, karena itu kalau kita membatasi cara kerja Allah, kita pasti tidak akan bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, jadi disinilah kedaulatan Allah menjadi dasar iman kita, bukan karena kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan Allah, pertobatan itu, tetapi semata-mata karena inisiatif dan kedaulatan Allah. Dia mau menjadikan dirinya sama dengan manusia. Ya, baik Amang Inang, sebagai pengantar untuk kita masuk dalam diskusi renungannya, Allah tetap menanti umat kembali mengakui keberadaannya, keberadaan Allah, ya. Karena tadi bangsa Israel mereka lupa karena terlalu asyik dengan pola hidup yang meniru-niru bangsa kafir, tetapi setelah dihukum Tuhan mereka diingatkan, dan dengan cara itu mereka disadarkan dan mengakui bahwa ternyata Allah ada di tengah-tengah mereka dan selalu bertindak, baik apakah menghukum ataukah menyembuhkan atau memulihkan mereka. Dia berdaulat, penuh kasih dan adil, tanpa pernah menghitung berapa besar berkat dicurahkannya bagi umatnya yang bertobat. Nah, karena itu Allah tidak tanggung-tanggung untuk memberikan berkat, mencurahkan berkat-berkatnya itu kepada orang-orang yang dikasihinya karena kedaulatannya sendiri. Bukan karena kebaikan orang, tetapi itulah yang menjadi kedaulatan Allah. Ya, sebagai pengantar diskusi kita, beberapa pertanyaan ini. Satu, apakah hukuman Allah atas bangsa Israel yang disampaikan oleh Nabi Yoel? Kejahatan dan kesalahan apa yang telah mereka lakukan? Kedua, apakah anugerah karena pertobatan umat kepada Allah? Apa yang dianugerahkan Allah atas pertobatan bangsa Israel itu, ya? Bagaimana hal itu terjadinya? Ketiga, bagaimana pemahaman kita sendiri selaku umat Kristen tentang pertobatan dan berkat? Nah, ini kita menjadikan materi diskusi ini menjadi bahan refleksi kita untuk konteks kita sebagai orang-orang Kristen dalam konteks perjanjian baru. Apakah yang telah dan akan dilakukan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus, baik sebelum kita bertobat ataupun setelah kita bertobat? Baik, Amang Inang, kita boleh masuk dalam diskusi. Share screen boleh ditutup. Ya, terima kasih. Silahkan untuk kita pakai kesempatan berdiskusi. Shalom, Amang Washington dari Amerika. Apa kabar? Shalom, Amang, kabar baik, kabar baik. Ya, terima kasih. Ternyata karena jam sudah berubah, tambah 1 jam lagi. Oh. Biasanya saya jam 5 di sini, sekarang jam 4 saya udah harus ini. Oh, jadi jam beda, 4 di situ. Jadi jam 4 sama dengan jam 7 di Amerika. Iya. Jam 7 di Indonesia. Di Indonesia.
Oh. Rupanya saya jadi sering terlambat ya. Jadi diundur gitu ya waktunya di sana? Ya, diundur. Jadi jam 4 tadinya jam 5. Dari jam 5. Oke. Baik, Amang Inang. Kita pakai kesempatan untuk berdiskusi. Konteks Yoel ini ada menarik ya. Hukuman Tuhan atas umat karena perilaku para imam dan juga dampaknya kepada alam, tumbuh-tumbuhan dan juga ternak. Yuk, silakan. So, saya dulu sedikit, Amang. Ya, silakan, Amang. Karena masih belum ada yang bersedia, jadi saya isi dulu di awal nih. Ya, baik. Pada prinsipnya, Amang, sebenarnya yang mendasari kita sangat mengimani apa yang diperintahkan oleh yang ada di dalam nats ini adalah bahwa kita masih terus merasa sangat bergantung kepada Allah, sangat bergantung kepada perlindungannya, sangat bergantung pada kuasanya, sehingga kita rasanya tidak mampu menjalani hidup tanpa lindungannya, tanpa kuasanya. Sehingga ya takut akan ditinggalkan itu yang sebenarnya membuat kita terus sejalan dengan nats ini. Artinya kita takut dapat hukuman itu walaupun ini perjanjian baru, tetapi kita tetap bahwa itu masih berlaku walaupun jangan modern sekarang seperti yang Amang katakan, tapi didasari oleh bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita, bahwa kita masih terus berharap terhadap apa yang dilakukan terhadap kita, serta takut akan hukumannya, sehingga kita terus merasakan ketergantungan kita kepada Allah. Dan salah satu yang ditekankan di nats ini, seperti kita di zaman ini kan bisa jatuh ke dalam ilah-ilah. Artinya kita selalu mencari kekuatan apa di luar yang kita imani itu yang dapat kita andalkan. Apakah itu kita bisa jatuh oleh karena pikiran kita, bisa terjadi oleh karena kemampuan kita, bisa terjadi oleh karena kita melihat orang-orang lain, atau mungkin ajaran-ajaran lain. Dan bisa juga kita jatuh ke dalam kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Jadi memang didasarkan pada tuntunan-tuntunan dari Bible ini sejak bangsa Israel sejak bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, terus sampai sekarang ini, bahwa memang kuasa Allah di dalam kehidupan manusia itu tetap berperan. Baik kalau dulu seperti Amang katakan itu berkaitan dengan alam, dengan ekosistem, berkaitan dengan ekosistem lingkungan hidup, sedangkan sekarang ini ya sepertinya ya kehidupan manusia tidak ditentukan oleh ekosistem lagi, dan mungkin ekosistem seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap daerah-daerah tandus sudah bisa menghasilkan. Seperti mereka buat teknologi pertanian di Ethiopia atau di Amerika sendiri, daerah Nevada bisa jadi tanah pertanian. Jadi sepertinya begitu, sehingga tidak ada ketergantungan lagi dengan ekosistem itu. Tapi itu tetap bagaimanapun kuasa Allah atas kehidupan kita, karena setiap saat bencana atau accident bisa terjadi terhadap kita tanpa kita selalu bermohon terhadap perlindungannya.
Saya kira itu, Amang. Ya, ya. Mungkin Amang Ya. Baik. itu yang dari alam pikiran saya yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih, Amang Enang. Baik, terima kasih, Amang. Ya. Siapa lagi yang berikut? Ya, Amang Sintua Marwatal Tajilu, silakan, Amang. Suaranya belum keluar, Amang. Terima kasih. Oke, ya. Ya. Tadi memang sudah dipaparkan Amang bahwa kesalahan bangsa Israel itu karena ketidakpatuhan mereka dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Sampai terjadi penghukuman terhadap bangsa Israel sendiri dan terhadap alam. Itu tetapi memang sering dipahami pada saat ini, ya di era sekarang lah, setelah beribu tahun, bahwa pertobatan itu sepertinya akan memperoleh berkat material. Tetapi lebih dari situ sebenarnya yang diharapkan Tuhan kepada manusia itu bukan hanya berkelimpahan di dalam materi seperti zamannya Yoel ini, artinya dipulihkan semua kan, yang tadinya dimusnahkan, dihabiskan sehingga dikembalikan lagi. Tetapi yang paling esensi saya pikir bukan di berkat, bahwa berkat materinya oke, bisa untuk kehidupan kelangsungan hidup manusia itu. Tapi yang perlu setelah manusia itu bertobat, apakah dia konsisten di dalam hidupnya untuk melaksanakan perintah Tuhan itu sampai hari Tuhan datang kembali untuk sebagai penghakiman. Di situ saya pikir masalah yang sering seperti pada pertanyaan nomor 3 ini, bagaimana pemahaman kita pada saat ini terhadap pertobatan? Apakah setelah kita melakukan pertobatan, kita hanya mengharapkan berkelimpahan di dalam berkat, bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih dari kelimpahan berkat itu yang diharapkan oleh Tuhan terhadap manusia yang setelah bertobat. Artinya, dia juga harus ada tanggung jawabnya untuk umat manusia ini agar seluruh sesuai dengan rencana Allah, bahwa umat manusia ini berserah atau meyakini atau mengimani bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Itu saya pikir esensi pertobatan itu, bukan hanya mengharapkan berkat yang berkelimpahan, tetapi kebanyakan umat orang-orang percaya pada saat ini memahami implikasi dari pertobatan itu, dia akan memperoleh berkat yang berkelimpahan, berkat materi maksudnya, seperti pada pernyataan atau kondisi pada masa Nabi Yoel ini yang sebelum ayat 27 itu. Di situ saya pikir yang paling esensi, bagaimana kita setelah mengalami pertobatan atau melakukan pertobatan itu, apakah kita tetap konsisten di dalam sesuai dengan rencana Allah terhadap dunia ini untuk menjadi agar seluruh penghuni dunia ini percaya kepada Tuhan Allah yang telah mengirim Allah yang telah datang ke dunia ini melalui diri Yesus untuk menyelamatkan dunia ini dari cengkraman dosa. Itu aja yang saya lihat konteks pertobatan itu. Oke. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Sintua Ricardo Maribun, silakan. Ya, terima kasih, Amang. Saya kalau sudah Mang Hutajulu bicara duluan tuh saya senang sekali gitu ya, kayak ada pemantik-pemantik apa gitu yang langsung nempel gitu di pikiran saya gitu. Ada yang nggak kepikiran jadi kepikiran gitu. Terima kasih ya, Mang. Jadi memang gini ya, Mang. Ini masukan juga untuk Amang Pendeta dalam khususnya dalam khotbah minggu gitu ya.
yang saya perhatikan ketika perikopnya tentang pertobatan, baru bicara tentang atau mengingatkan tentang pertobatan. Tapi tantangannya sebetulnya ketika khotbah itu atau nats Alkitab itu bicara tentang berkat sekalipun, kalau saya bilang di balik semua perikop itu, di balik katakanlah misalnya khotbah tentang Daud mengalahkan Goliat, gitu ya. Bagi kita, saya perhatikan kebanyakan pelayan firman lebih ke bahwa kamu bisa mengalahkan apapun tantangan, pergumulan yang ada dalam hidup ini. Contoh nih, Mang, ya. Tapi kemudian lupa menyampaikan tentang pertobatan gitu. Nah, jadi tantangannya adalah, boleh nggak ketika perikop itu bukan tentang pertobatan atau menyinggung-nyinggung tentang pertobatan, tapi suara tentang pertobatan itu tetap hadir, tetap terdengar gitu loh. Contoh lain misalnya seperti saya baca Alkitab misalnya. Ketika topiknya tentang mengabarkan Injil misalnya, menjadi Kristen yang mengabarkan Injil. Kemudian disinggung tentang mengabarkan Injil, tentang baca Alkitab pada kesempatan itu saja. Padahal saya pelajari, Amang Inang, ada paling tidak 6 hal yang selalu harus disuarakan apapun itu perikopnya ya. Yang terakhir saya belajar itu tentang berpuasa ternyata. Tentang berpuasa. Ketepatan hari-hari ini, Amang, saya sedang mendalami betul Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Karena saya mau memberikan sedikit catatan untuk sentralisasi keuangan di HKBP. Ya, sayangnya memang dalam hal ini juga dibutuhkan pertobatan. Galatia 6 ayat 1 sampai 10 itu, bahkan Galatia 5 itu juga berbicara tentang hidup dalam roh ya. Hidup dalam roh itu tentang ya betul-betul orang sudah bertobat lah, orang bisa hidup dalam roh gitu. Dan disinggung juga ini karena bicara soal berkat, bicara tentang uang misalnya. Tapi kemudian saya mau bilang apa ya? Lupa menyuarakan tentang pertobatan itu gitu loh. Jadi saya memang betul-betul bingung harus memulai dari mana gitu. Tapi intinya kemudian gini, di Yoel 2 itu tidak akan menjadi malu. Tidak akan menjadi malu. Wah, ini satu bagian yang perlu betul-betul harus digarisbawahi. Kalau hari ini, Amang Inang, terus terang saya sudah 13 hari tidak upload video di akun YouTube saya. Jujur karena saya bukan lama-lama sih, sedang merasa saya ini layak nggak sih sebetulnya melayani firman gitu ya. Karena menurut saya harus bertobat dulu. Kalau nggak bertobat, wah sama aja seperti di mana itu tadi saya baca juga, itu membohongi, menipu diri sendiri gitu ya. Jadi berat sekali memang melayani firman itu. Ya kalau bicara tentang pertobatan tadi, termasuk Amang Pendeta juga gitu, sudah bertobat juga atau enggak gitu. Wah iya. Dan bagaimana kita menyuarakan pertobatan kepada orang lain, ternyata kita sendiri pun belum bertobat gitu. Wah, ini kita betul-betul memang tantangan. Pertanyaannya adalah, ketika kita ada pada posisi itu, kita mau lanjut atau jeda dulu gitu. Karena posisi kita sedang dalam keadaan malu sebetulnya. Apalagi kalau kita bicara tentang berkat tadi yang dikatakan Amang Huta Julu, dan Amang Pendeta juga sudah singgung tadi di narasinya ya, tentang berkat dan juga tentang berkat materi dan berkat rohani gitu. Ya saya terus terang
dalam kondisi saya saat ini, Amang Inang, saya ini dalam posisi yang sangat memalukan kondisi saya saat ini. Tapi saya gimana? Saya mau minta, bingung saya sebetulnya ya. Tuhan, boleh cepat nggak keadaan saya ini dipulihkan begitu? Karena kalau keadaan saya dipulihkan ini seperti orang-orang yang kepada orang-orang yang disampaikan Yoel ini, saya bisa lebih kencang lagi, lebih nyaring lagi menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau dengan kondisi saya seperti saat ini, ya saya masih, artinya gini, apakah kalau dalam kondisi memalukan kita, baik itu dari segi materi dalam hal ini khususnya ya, karena ya ternyata kita nggak boleh menafikan, tidak boleh mengabaikan bahwa ketika kita dalam kondisi terpuruk seperti orang Israel ini, memang sulit berbicara gitu. Bukan hanya sulit berbicara, ketika kita berbicara pun, ketika kita mau mendobrak batasan-batasan yang ada di hadapan kita, belum tentu juga orang mau mendengar gitu. Ya belum tentu juga apa yang kamu sampaikan itu, artinya gini, yang mau dilihat itu sebetulnya apa ya? Mau dilihat Tuhan atau dilihat manusia gitu? Yang kita mau ketika kita melayani gitu. Di antara dua ini mana yang perlu kita dua-duanya kah atau adakah yang utama? Ya. Karena kalau kita dari segi materi tadi misalnya ya seperti saya sulit untuk muncul gitu, sulit untuk bicara gitu. Apakah memang kita harus berkelimpahan dulu, harus dengan materi yang berkelimpahan dulu baru kita boleh tampil, boleh berbicara, atau bagaimana ya? Atau dengan kondisi yang kita saat ini sekalipun, apakah kita ayo aja terus gitu? Nah, jadi kalau seperti saya memang Amang Inang, saya lagi-lagi minta, berharap kepada Tuhan memang kondisi saya cepat dipulihkan. Kalau boleh 10 hari ini. Nah, dalam hal ini juga Amang, boleh nggak kita kasih ultimatum gitu ya istilahnya ya, ultimatum kepada Tuhan. Saya baca Wahyu 2 itu Amang hari ini, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 itu. Sebelumnya juga di upload saya terakhir di akun YouTube saya itu, saya bicara tentang bagaimana membaca Alkitab dengan disiplin itu bisa mengubah hidup Anda. Dalam 10 hari ini Anda disiplin membaca Alkitab, itu bisa mengubah hidup Anda. Dan memang saya kedepankan bukan untuk mengubah kalau utangmu banyak, kemudian utangmu jadi lunas, ya bukan. Tapi dengan kamu disiplin membaca Alkitab saja pun itu kan sudah perubahan dari yang nggak pernah disiplin membaca Alkitab setiap hari gitu ya. Saya waktu itu baca Daniel. Waktu itu baca Daniel bagaimana dalam waktu 10 hari gitu, dia kalau tidak salah itu apa itu ya, 10 dia berpuasa atau apa tuh dalam waktu 10 hari ya, waktu dia dikasih makanan ya, dia ditawarin berpuasa, kasih makanan raja gitu ya, dikasih makanan ke juru minuman raja, ke kepala istana itu, banding-bandingkan 10 hari ini, kalau kami tidak makan seperti yang dimakan orang-orang lain ini, coba bandingkan keadaan kami dalam 10 hari ini gitu. Dan hari ini saya baca lagi Wahyu 2 ini 10 hari, ada tertulis di situ 10 hari. Terpenjara ya nggak terpenjara dalam hal kita ada di kurungan polisi ya Mang Inang ya. Tapi memang 10 hari ini lagi saja saya berdoa, Tuhan, kalau saya masih ada dalam terpenjara, dalam keadaan malu ini, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit ini, saya mau pertobatan yang konsisten, betul Amang. Jadi kalau
saya share dulu ini Amang ya, sedikit ya. Saya bilang begini, biar waktu saya Amang Utajulu bicara tentang pertobatan yang konsisten itu, sebentar, saya sedang mencatat itu juga Amang. Persis loh. Jadi waktu Amang bicara itu, wah saya langsung merinding ini Amang, tentang pertobatan yang konsisten gitu. Ya sayangnya memang saya sendiri masih suka aja jatuh, tersandung gitu, dan syukurlah Tuhan itu baik, dan yang saya pelajari, kita nggak bisa bertobat dari kekuatan diri kita sendiri, memang hanya Tuhan lah yang bisa menolong kita untuk bertobat. Dan puji Tuhan, dengan saya terus digerakkan Tuhan untuk baca Alkitab setiap hari, Tuhan terus tegur, kalau kamu masih begini terus, susah kamu ini, bukan soal susah hidupnya gitu ya, susah kamu menyampaikan firman Tuhan gitu, karena pasti akan pakai menipu diri sendiri tadi gitu, nggak benar. Jadi itulah intinya yang saya mau katakan adalah, dengan keadaan kita sulit, keadaan kita malu misalnya Amang Inang, bagaimana pendapat Amang Inang tentang pelayanan kita? Apakah kita selesaikan dulu urusan pertobatan kita, jangan lanjut melayani dulu, benahi diri lagi, koreksi diri lagi, atau bagaimana gitu ya? Itu mungkin Amang yang bikin saya gelisah. Pergumulan Amang, iya pergumulan. Saya sedikit ada respon Pak Amang Makul. Silakan Amang Sagala. Jadi sebenarnya dari begitu yang Amang sampaikan, kalau menurut saya pertobatan yang sebenarnya adalah pertobatan terhadap diri kita. Semua itu manusia lemah. Dalam segala sepanjang kehidupan kita bisa jatuh dalam hal apa saja. Kita sudah lemah. Yang pertobatan apabila misalnya Roh Kudus memberi kita suara hal-hal apa yang harus kita pertobatkan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dalam berkomunikasi dengan orang, ya kita selalu mungkin terlalu kencang atau terlalu apa, itu kita anggap sebagai kita perlu bertobat dalam hal itu. Jadi dalam segala kehidupan kita, kalau kita renung-renungi, apakah sebenarnya bagian hidup saya ini yang perlu saya tobatkan, yang perlu memang bertobat. Saya kira didasari oleh itu Amang. Jadi Amang sendiri yang artinya mengenali kehidupan Amang, kira-kira di manakah aku harus bertobat. Karena seperti yang saya bilang permulaan tadi, kita semua manusia bisa jatuh dalam segala hal apapun. Tapi apakah kita oleh Roh Kudus diberi untuk sadar bahwa itulah kelemahan saya, bahwa itulah yang perlu saya lakukan untuk bertobat, untuk saya tidak melakukan lagi. Jadi memang kadang-kadang kita nggak tahu kita apa yang sebenarnya memang apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Nah, itu yang terutama dulu, Mang. Apa yang saya perbaiki dalam hidup saya kira itu. Tapi ya itu pendapat saya. Kira-kira dari Amang-amang yang lain untuk kita saling topang menopang itu mungkin perlu sekali, Amang. Terima kasih. Melihat Amang Inang. Terima kasih Amang. Dan memang ya, saya menantang diri saya sendiri lagi Amang hari ini 10 hari ke depan memang. 10 hari ke depan saya nggak banyak sih sebetulnya Amang. 1-2 hal lah. Terutama tadi soal suara itu Amang ya, tentang marah, keras gitu. Saya misalnya pengalaman hari Minggu lalu, saya melayani saudara saya, ada pergumulan, tapi memang lama-lama ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ya memang jadi keras. Karena ya mungkin dari ketidakmengertian saya, dari ketidaktahuan saya bagaimana sih, kalau begini kayaknya kita enak banget nih Amang Inang dengar saya bicara lemah lembut gitu ya. Tapi kalau misal contoh nih, saya ketemu anaknya Amang Butar-Butar, mohon maaf, tempo hari kita sempat bergumul tentang
siapa namanya Amang, Ferry namanya ya. Yang nggak semisal itu dia berhadapan dengan saya, Amang, saya bisa saya melayani misalnya, yang sampai istri saya itu negur, kamu nggak bisa gitu, itu keras sekali, harus pelan-pelan suaranya. Tapi ya gimana? Saya memang harus apa ya saya bilangnya? Ya memang terpaksa harus keras gitu. Jadi orang melihatnya marah, kesannya marah, padahal tidak gitu. Memang dasar memang harus keras menurut saya kalau melayani firman. Makanya saya tempoh hari kan dia bilang harus siap kita sakit hati pulang dari atau setelah mendengarkan khotbah begitu kan. Nah itulah misalnya. Kemudian ada 1-2 hal lagi yang saya 10 hari ini saya harus betul-betul menahan diri, minta tolong kepada Tuhan. No, setelah 10 hari berikutnya, 10 hari berikutnya, sampai 10 hari berikutnya, terus karena ngeri juga ya, kita udah dari tahun ke tahun bikin resolusi rohani terutama, tapi gali ini daging, ya kan? Ada aja yang bikin kita tersandung terus. Itu sih. Tapi intinya saya mau sampaikan, Amang, saya belajar dari pengalaman saya, Amang, yang menurut saya ketika pengalaman saya lah ya, saya melayani firman di YouTube misalnya, sudah 19 video saya sampaikan di sana, saya upload di sana. Saya suarakan pertobatan. Saya senang sekali bicara tentang pertobatan, dan ternyata itu menolong kita juga, Amang. Ternyata itu menolong kita juga. Jadi apapun saya sampaikan tempo hari, segala yang baik silakan sampaikan di dari mimbar khotbah. Semuanya yang baik silakan. Tentang berkat-berkat silakan, tentang apapun silakan. Tapi saya bilang memang jangan melewatkan suara dengan lantang dan jelas, loud and clear ya. Baca Alkitab setiap hari dan ayo melayani, ayo bertobat, berdoa setiap hari, berdoa syafaat, berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan belakangan saya pelajari harus berpuasa. Harus berpuasa. Ini suara yang saya bilang tentang berpuasa ini terutama ya, tidak banyak terdengar di gereja kita. Saya bilang ya berpuasa itu latihan kita untuk bertobat. Kalau menurut saya tidak tahu artinya gini, Amang. Artinya gini. Yoel ini kalau kita baca tadi, ketika dia sudah, karena mereka akan penuh dengan, kalau kita baca dari ayat 1 malah gitu ya. Dari ayat 1 mana tadi saya baca? Maaf sebentar. Bagaimana Tuhan akan mengembalikan tadi ada ya, mengembalikan penuh dengan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ketika sudah penuh anggur, bakal jadi mabuk nggak orang ini gitu ya? Kalau gandum sudah penuh, bakal kebablasan nggak makannya, masih ingat nggak berpuasa gitu. Kemudian karena akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Artinya apa? Mereka pernah dalam posisi lapar, kelaparan gitu. Tapi setelah nanti mereka sudah berkelimpahan dengan berkat materi tadi yang kita baca di sini, ingat nggak pernah mereka lapar gitu? Dengan apa? Saya harus tetap berpuasa gitu. Jadi ini satu hal yang ke depan ini, Amang Inang, saya mau ajak terus selain baca Alkitab setiap hari, ayo melayani. Saya juga mau mengajak berdoa syafaat setiap hari. Saya juga mau mengajak berpuasa. Ya tentu kalau saya ajak berpuasa, saya juga harus ikut berpuasa begitu ya. Dan itu saya bilang untuk kita menahan diri kita, menahan daging kita, menahan. Kalau tadi saya
ketika Amang, nah ini Amang, yang di saya langsung merinding, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5 tentang olahragawan itu, latihan ya. Jadi saya bilang ketika saya baca 2 Timotius 2 ayat 5 itu, maaf saya agak lama Amang, dia katakan kayak olahragawan gitu ya. Kita baca seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi ya olahragawan harus latihan dulu. Jadi ketika Amang tadi bicara waktu menyampaikan narasi Amang, saya ambil satu pelajaran, mungkin bisa menjawab ketiga pertanyaan Amang itu tadi, ya dengan latihan sih, latihan. Dan saya bilang salah satunya adalah berpuasa. Itu latihan kita untuk pertobatan kita konsisten, seperti tadi disampaikan oleh Amang Hutajul. Itu saja Amang, sampai di sini saya terima kasih, Mang Lete. Tuhan berkati. Sedikit, baik. Pendeta. Ya, sebelum pendeta Ngrium, silakan, udah. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, tadi saya lihat banyak yang dibahas mengenai pertobatan ya. Itu sehubungan dengan pertanyaan yang nomor 3 ya. Jadi kalau di buku Taurat ya, buku Musa itu, ada di sana tulisan bahwa bertobat diberkati, tidak bertobat dikutuk. Itu ada di sana. Jadi itu namanya teologi retributif ya. Retributif. Pada kenyataannya tidak selamanya langsung seperti itu. Berproses dulu ya. Kadang-kadang. Kalau kita mengacu ke Mazmur 73 ya, kita akan melihat di sini bahwa tidak langsung terjadi seperti itu. Saya bacakan buat kita ya mungkin supaya lebih jelas ya. Saya mulai dari ayat 3 aja lah. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Nah, ini orang fasik ini ya, udah fasik nih, masih sehat aja. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulutnya melawan langit. Nah, ini melawan Allah ini. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Nah, ini marah orang benar nih, kena tulah ini. Dan kena hukum setiap hari. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan mataku. Jadi artinya di sini tidak spontanitas kalau bertobat itu langsung diberkati. Kadang-kadang ada waktu dulu untuk berproses gitu. Walaupun akhirnya memang seperti itu. Akhirnya orang fasik itu akan dibinasakan karena memang pada endingnya itu disebutkan situ, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Memang endingnya begitu. Cuman kadang-kadang berproses dulu. Orang benar itu malah kena tulah setiap hari katanya. Orang nggak benar malah gunung sehat gitu ya, diberkati banyak duitnya segala macam. Jadi maksud saya jangan sampai kita orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang mahal, kita kecewa di dalam ketaatan kita. Kok orang lain nggak taat, kok senang-senang saja. Saya taat malah susah gitu ya. Iya, itu jangan sampai ada di antara kita yang kecewa seperti itu.
Dan tadi saya dengar Amang Marbun mengatakan, bolehkah kita mengultimatum Tuhan? Wah. Kita adalah debu di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Boro-boro bagaimana kita mengultimatum. Dia pencipta alam semesta. Kita debu. Jadi saya kira itu dalam bentuk apapun, kita tidak ada kekuatan untuk mengultimatum Tuhan. Jadi ya, pertobatan itu memang kewajiban kita sebagai konsekuensi dari iman kita. Karena iman itu konsekuensinya itu harus bertobat, harus taat. Bertobat itu berarti kita harus hidup kudus. Itu perintah dari Tuhan kepada kita, orang percaya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1, ayat 15-16, kuduslah kamu, karena aku kudus. Jadi memang kekudusan itu harus kita gapai. Memang di dalam kehidupan kita ini, memang itu tidak serta-merta. Kadang-kadang berproses juga ya. Tidak langsung kita langsung bisa hidup kudus ya. Kadang-kadang juga memang ya seperti itu. Tapi ya kita harus berupaya semaksimal mungkin. Kita harus ada tekad bulat untuk melawan kedagingan kita. Roh Kudus tidak akan merubah kita kalau kita tidak mau merubah diri kita. Jadi harus ada kerjasama. Kita untuk bertobat tidak mungkin hanya dari kemampuan kita sendiri. Harus dengan karya Roh Kudus. Tapi kita juga tetap harus berupaya. Dengan tekad bulat saya katakan tadi. Saya tidak mau lagi untuk melakukan ini. Saya tidak mau lagi untuk melakukan ini. Itu kita harus jaga komitmen kita. Seperti saya dulu termasuk perokok yang besar, berat dulu saya. Saya 3 bungkus satu hari dulu. Rokok saya gudang garam merah dulu. Ya. Tetapi saya ingin bertobat. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberi kemampuan. Sejak tahun 82, berarti 82 itu 40 tahun yang lalu ya. Saya sudah tidak pegang rokok lagi. Saya tidak pernah merokok satu batang pun lagi. Itu sebagai contoh. Saya ada tekad bulat ya. Roh Kudus memampukan saya. Sehingga sampai hari ini saya tidak merokok lagi. Jadi ya mungkin ada yang alergi kalau disebutkan seperti itu ya. Sepertinya memang di Alkitab tidak ada dilarang merokok ya. Tapi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan kita cemari dengan segala macam-macam. Dengan nikotin, dengan narkoba dan sebagainya. Jadi kekudusan itu memang perlu kita jaga. Karena jelas di dalam surat Ibrani 12 ayat 14 ya, dikatakan situ tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Atau tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Jadi memang itu sudah kewajiban kita harus hidup kudus sebagai orang beriman. Pertobatan itu memang kewajiban kita. Jadi itu tidak volunteer ya, itu wajib hukumnya. Dan kita harus upayakan. Dan kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk supaya kita bisa dimampukan ya di dalam kehidupan kita. Jadi ya itu saya kira yang bisa saya sampaikan, bahwa memang kita jangan kecewa kalau kita hidup sudah di dalam Tuhan, tapi masih ada ya kesulitan-kesulitan kita alami. Menurut pengalaman saya, ya memang Tuhan memberikan izin untuk kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi dengan suatu maksud tertentu dari Allah bagi kita. Untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kita diuji, bukan dicobai ya. Diuji. Sama halnya dengan anak sekolah. Dikasih ujian di kelas ya. Untuk bisa meningkatkan grade-nya dia. Apakah dia bisa sudah naik kelas apa tidak begitu ya. Nah, jadi gitu juga kita ini. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami suatu kesulitan-kesulitan. Tapi itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Maaf, saya fals suaranya. Saya nggak bisa nyanyi. Saya salah satu orang Batak yang tidak bisa nyanyi saya. Tapi saya seperti itu. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Amang. Sedikit.
sedikit Amang Pendeta ya. Jadi terima kasih untuk Amang Siagian. Kalau tadi soal ultimatum apa ya aku bilangnya, ya nggak bermaksud seperti itu juga sebetulnya gitu ya. Tapi harapan. kalau iya pengharapan betul. Kalaulah boleh Tuhan gitu ya. Kalaulah boleh gitu. Itu bagus kalau itu. Iya. Bagus itu. Dan tadi karena Amang baca, karena Amang baca Mazmur 73, ketepatan kalau Amang baca terus sampai ayat 23 itu Amang. Ayat 23 itu ayat saya ditabalkan atau ditabiskan sebagai sintua. Yang Mazmur berapa? Mazmur 73 tadi. Oh, yang saya baca tadi ya? Kalau baca terus sampai ayat 23, ayat 23 itu ayat saya dihabiskan sebagai sintua 2 tahun lalu. Iya, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Amin. Iya, Bang. Terima kasih. Tapi tadi terakhir mungkin boleh diperhatikan Amang Pendeta tadi catatan dari saya bahwa bukan karena perikopnya tentang pertobatan kemudian kita menyuarakan pertobatan. Dan dulu waktu saya di Rawamangun, Amang ini paling nyaring bicara tentang pertobatan ya. Jadi kalau saya udah dengar pertobatan, wah udah sempurna sudah khotbahnya gitu. Dan saya berharap di tempat yang baru ini juga Amang sudah hampir berapa bulan ini, sudah hampir 3 bulan mungkin. Ini juga jadi tantangan, ya, jadi masukan untuk Amang, karena ya kita harus, apalagi kalau saya dalam beberapa kesempatan mendengarkan profil jemaat Amang yang mungkin seperti orang-orang yang dilayani Yoel ini juga Amang, ya. Mungkin Amang lebih tahu lah. Saya kapan-kapan boleh hadir di sana. Kalau Amang terus suarakan pertobatan, saya percaya berkat melimpah untuk jemaat-jemaat Amang yang ada di tempat Amang sekarang melayani. Terima kasih, Amang. Oke, amin. Terima kasih. Pendeta Ningrum, silakan. Sudah dari tadi resen. Ya, Pung. Saya cuma hanya menambahkan aja. Betul yang dikatakan Opung Siagian. Pertobatan itu timbal balik antara kita dengan Tuhan. Kalau kita mau bertobat, kita harus betul-betul. Kadang-kadang kalau kita bertobat hanya di mulut, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengizinkan, pertobatan itu akan mengalir dengan sendirinya. Kadang-kadang saya mau bertobat, tapi tidak dilakukannya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita harus bertobat, apapun itu resiko, apapun itu, ya kita harus tetap harus melakukan pertobatan itu. Jadi timbal balik antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Jangan stuck begitu aja, mau bertobat tapi tidak ada pelaksanaannya. Itu aja, Pung. Baik. Iya, jadi pendeta kalau kita mau rencana bertobat, nggak ada Tuhan tidak mengizinkan, pasti izinkan. Wah, disambut dengan sukacita oleh surga itu kalau kita mau bertobat gitu. Jadi tidak ada istilahnya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk bertobat, nggak ada. Surga bersukacita. Bersukacita, goncang surga itu kalau kita bertobat manusia ini. Disambut langsung. Tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan melihat itu, Opung, gitu. Tapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan melihat. Begitu. Oh iya, itu jelas. Oke, baik. Abang Jarudin, kemudian Amang Guru Gerhard, silakan. Wah, oke, ini seru ini, Sri. Masalah pertobatan. Nah, memang pertobatan itu yang kita pelajari bersama-sama itu kan namanya turn over, ya. Jadi turn over, berbalik 180 derajat. Jangan 360. Kalau 360 berarti cuti namanya. Melakukan apa yang pernah kita lakukan lagi. Itu masalah bertobat. Dan bertobat itu bukan hanya percaya. Ya, kita mempercayakan dan bergantung 100% kepada Yesus. Jadi apa yang dikatakannya itu seperti itu bertobat. Oke. Itu satu. Yang kedua dari pembicaraan tadi ya, masalah kehidupan ya, pengalaman kehidupan. Saya kira masing-masing kita di sini punya pengalaman sendiri-sendiri.
Dan saya kira kita juga punya pengalaman pribadi-pribadi bagaimana Tuhan menyentuh atau menjamah kita. Dan satu sama lainnya mungkin tidak sama. Bisa aja sepertinya sama tetapi tidak sama. Ya. Tetapi yang saya mau katakan dalam kehidupan ini, terutama yang muda lah, yang katakanlah mungkin below 40, di bawah 40 lah, ya. Kalau sudah over 40 udah mulai, apalagi yang sudah over 60 kayak kami ini, ya mungkin itu sudah mulai sedikit tidak terlalu menggebu-gebu, ya. Jadi yang saya kemukakan begini, blueprint-nya Tuhan itu sudah ada. Itu namanya Allah itu membuat rencana. Dia punya blueprint dari awal sampai akhir, sudah ada blueprint-nya. Ya. Nah, dari situlah dia kehendaki Allah itu mengharapkan kita, ya, membuat suatu rencana. Dan rencana yang kita buat itu tentu bermanfaat bagi hidup kita sendiri. Nah, ini kalangan waktu muda ini sebenarnya, ya. Tapi orang tua juga bisa ngasih. Jadi kita merencanakan segala sesuatu itu hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, sehingga Tuhan akan terlibat. Kita minta Tuhan terlibat dalam rencana kita itu. Nah, terus dalam rencana Tuhan itu, Allah tidak pernah menginginkan kita ini menyia-nyiakan hidup kita. Menyia-nyiakan ini dalam arti kata mungkin kita ya kecewa dan lain sebagainya, ya. Jangan. Nah, supaya itu terjadi, ya kita mintalah pertolongan dari Tuhan. Nah, terus kita juga harus membuat rencana yang jelas. Sehingga Tuhan juga mengerti apa rencana kita yang jelas itu. Kalau kita punya rencana juga tidak jelas, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan rencana kita itu? Artinya, mulu halak kita madokon ahri gumarakus, punya rencana tapi gumarakus, ya nggak mungkin gitu, ya. Juga harus ada target yang jelas. Nah, ini sudah pernah kita masing-masing alami, walaupun dengan pengalaman yang berbeda-beda. Ya mungkin yang masih muda mungkin juga belum sampai ke sana. Dan itu akan berproses. Bahwa hidup itu berproses. Kalau katakan misalnya Mang Marbun Ghazali mengatakan bisa berperkara dengan Tuhan, saya pernah lakukan. Puji Tuhan, pada waktu itu Tuhan kabulkan. Saya pernah itu. Dan saya mengatakan, saya tentukan bahwa hari ini, tanggal ini, saya mau Tuhan harus ada begini. Dan tanpa sepengetahuan saya, Tuhan kabulkan. Nah, mungkin suatu saat saya akan cerita tentang itu. Tapi karena apa? Bukan untuk pribadi saya, kan? Ada orang yang harus saya hidupi. Ada orang yang harus saya pertanggungjawabkan. Bukan hanya untuk kemegahan pribadi saya. Nah, di situ salah satu kita punya berperkara dengan Tuhan. Ya memang seperti Abang Marbun katakan tadi itu, saya ultimatum. Benar, pada waktu itu saya ultimatum Tuhan. Dengan kerendahan hati tentu. Ya. Jadi kita bukan mengultimatum seperti bawahan, tidak. Ya. Bahwa kita itu sangat-sangat krusial. Kalau tidak Tuhan berikan, ya saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Dan ternyata Tuhan berikan. Dan anehnya, ada banyak itu yang waktu itu yang sangat-sangat unik yang Tuhan berikan. Ya, ini kisah saya pada waktu saya masih di Bali. Ya.
Oke, tentang itu ya mungkin suatu saat kita bisa bercerita lah. Dengan dasar apa saya harus berbuat seperti itu dan berkata seperti itu kepada Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan juga mengabulkan, karena jelas dengan tadi itu ada punya rencana yang jelas, ya, ada target yang jelas, dan ada yang harus saya perjuangkan, bukan kemegahan pribadi saya. Itu tujuannya. Nah, terus yang kedua, masalah nas kita ini, saya sangat tertarik ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, Allah itu maha setia. Maha setia. Umatnya itulah yang pelimplang. Termasuk kita ini termasuk orang yang pelimplang. Sometimes setia, sometimes tidak. Dan juga ya seperti yang banyak kita pelajari, banyak juga karena godaan-godaan. Seperti yang telah dikemukakan tadi, ya. Sepertinya kita silau melihat mereka itu. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang kita iri. Wah, kenapa orang lain sana ya tidak memuji Tuhan tapi sukses dan lain sebagainya. Inilah kehidupan yang dialami orang Israel di waktu mereka melihat sekelilingnya, sehingga mereka mencoba meninggalkan Tuhan. Tetapi yang kita lihat adalah Tuhan itu setia. Itu yang paling utama. Nah, saya tertarik ya masalah kesetiaan ini. Sebetulnya saya pas lagi buka-buka di waktu renungan kita hari Senin yang lalu, hari Senin ya, yaitu tentang kesetiaan ya. Di hari Senin yang lalu itu yang Amang kasih itu dari 2 Timotius 2 ayat 13 itu. Nah, ada satu ketertarikan saya yang mungkin ya kalau boleh diberikan penjelasan ya kepada saya. Saya karena kurang mengerti. 2 Timotius. Jadi di situ ada Timotius 2 Timotius hari Senin 2 Timotius 2 ayat 13. Itu perikop kita hari Senin yang lalu. Iya. Oke, ya. Nah, dan di situ kan dikutip sama Amang. Ya, dari Yesaya. Nah, yang dikutip itu yang Matius. Ya, jadi dikatakan ini, Kristus pasti akan menggenapi janji-janjinya dan peringatannya dalam kurung Matius 10, 32, 33. Ya. Kesetiaannya dan akan janjinya juga 1 Tesalonika 5 ayat 24, 2 Tesalonika 3, Ibrani 10 ayat 23. Ya. Nah, di Matius itu, ya, Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Kan begitu? Ya. Ini firman Yesus, ya. Dan Yesus sendiri yang mengucapkannya. Di 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, mungkin kita semua di sini sependapat, ya. Saya yakin sependapat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya mengenangnya. Ya. Sependapat kita bahwa itu ya dan amin. Namun saya mempunyai suatu pergumulan. Saya terpikir, ya, bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan Petrus? Memang kita lihat dari Petrus ini, dari mulai Petrus yang ada di Matius 16, ya, kurang lebih cerita yang Yesus berkata, menurut orang siapakah aku ini? Dan yang secara spesifik lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Dan juga kita lihat, ada permasalahan juga di Matius 26, ayat 33-35. Ya. Artinya bahwa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan bahkan bukan hanya menyangkal Yesus, bahkan dia sampai berkata, kutuk.
Ya, kalau nggak salah sampai maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Petrus mengutuk dan bersumpah sembari berkata, aku tidak kenal orang itu. Ini penyangkalan, ya, dua kategori. Penyangkalan dua kategori. Mengutuk dan sumpah. Nah, pertanyaannya, makanya saya bilang tadi itu, ya, bagi saya, patokan kita untuk memahami firman ini harusnya bagaimana? Pertanyaannya, ya, Petrus menyangkal, bahkan sampai bersumpah dan mengutuk. Tetapi di Matius 10 ayat 32-33 itu seolah-olah Petrus tidak mengindahkan itu, dan kita lihat juga sepertinya Yesus tidak konsisten. Nah, ternyata ya kita lihat, ternyata kita juga terus mengalir. Petrus dulu kita mengalir, bukan yang lain dulu. Kalau yang lain nanti, ya, ini bisa menggoncangkan iman. Ternyata Yesus yang menemui murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Jadi inisiatif itu yang tadi datang dari Yesus. Karena mereka, sudahlah, kan udah mereka katakan begitu. Dia yang kita favoritkan, dia kita sokong, dia kita dukung, dan lain sebagainya. Udah mati begitu, dan lain sebagainya. Apalagi, kembalilah kita ke pekerjaan kita semula. Tetapi Yesus. Nah, yang menjadi berat dalam pemikiran kita, ya kalau kita melihat hanya sepintas, hanya baca, ya mungkin kita tidak memahami. Nah, justru karena saya ini melihat gini, bagaimana dengan Petrus, ya. Kalau Yudas oke lah, bukan menyangkal lagi, dia jual, dia mengkhianat, dan dia bunuh diri sendiri, dia ambil resiko sendiri untuk dia sendiri. Nah, menurut Amang Inang, ya mungkin satu pandangan. Nah, patokannya kita dari mana sekarang berjalan dalam perjanjian baru ini? Ya bisa sebagai pertanyaan bagi kita. Ini bisa sepertinya membawa kita dalam suasana yang lain. Nah, mungkin itu akan terjadi juga dalam diri kita. Petrus ini. Bahkan mungkin kita juga menyangkal Yesus. Salah satu contoh, ya. Salah satu contoh, misalnya saya katakan Matius 6. Di Matius 6, mungkin ayat 12 atau 11 lah. Sebetulnya itu Matius 6 ayat 11. Ya, dan selalu kita berdoa. Dan di akhir ibadah pun, kebaktian pun kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jujur. Kalau Tuhan memberikan hanya secukupnya bagi kita, apakah kita senang? Kita jujur dengan diri kita. Nah, mungkin banyak di antara kita juga hanya sekedar mengucapkan itu doa. Nah, ini kecil aja ya. Kita kecil, kita ambil di situ. Nah, inilah kesetiaan Tuhan itu yang sangat luar biasa. Dan coba kita lihat kalau Amang Inang beri pendapat, ya, supaya saya juga lebih mendalami, ya, lebih memahami, bahwa seolah-olah menurut saya saat ini Matius 10 ayat 32-33 itu Tuhan tidak lakukan seperti apa yang tertulis kalau kita melihat firman secara apa adanya.
yang lebih mendalami, ya mohon supaya diberi penjelasan sedikit supaya kita tahu. Mungkin masih ada lagi nanti yang saya akan kemukakan yang mungkin kita hanya sekedar ucapan saja, hanya berlalu saja begitu. Matius berapa tadi, Bang? 10. Matius 10 ayat 32-33 kan itu. Yang Amang kutip waktu hari Senin itu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Yang 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku. Kalau kita perluas juga, ya kan? Artinya, yang saya katakan tadi, sedangkan Petrus pun sampai bersumpah menyangkal Yesus, bukan hanya 3 kali, bahkan bersumpah dan berkutuk. Karena di Matius 26 ayat 74, ya, atau sebelumnya mungkin ya, selanjutnya Petrus benar-benar menyangkal Tuhan Yesus seperti pada kisah Matius 26, ya. Ya, ayat 69, bahkan mengutuk dan bersumpah di Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Orang itu maksudnya kan Yesus. Itu kan sadis sebetulnya. Nah, itu kesulitannya, Mang. Tolong Bapak Amang Inang berikan kita diskusi supaya kita lebih mendalami firman Tuhan ini. Yang dari 2 Timoteus berapa 2. tadi? 2 Timoteus itu 2, awal 2 ayat 13 itu sebenarnya konteksnya kalau dikatakan jika kita tidak setia itu adalah karena kita bukan manusia yang sudah lepas dari dosa. Karena itu kapan saja kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Itulah ketidaksetiaan kita. Justru karena Allah yang setia itu, ketidaksetiaan kita itu justru bisa kita datang kepada Dia yang setia. Nah, jadi justru karena kita yang berdosa inilah kita tidak setia, kita mempunyai Allah yang setia sehingga kita bisa mengandalkan Dia saja. Kemudian dari Matius 10 tadi, kalau Petrus dan bahkan semua orang yang menyangkal, tentu karena bukan mengandalkan Roh Kudus. Orang yang menyangkal Yesus itu tentu bukan karena sebelum dia dikuasai oleh Roh Kudus, penyangkalan itu akan terjadi. Tetapi orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan menyangkal. Justru karena itu dikatakan dosa yang tidak terampuni adalah ketika menyangkal Roh Kudus. Nah, jadi orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan menyangkal imannya, tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi orang yang belum dicurahkan Roh Kudus, dia akan selalu menyangkal. Saya pikir itu. Mungkin ada yang lain bisa membantu. Saya coba sedikit, Abang. Ya, sedikit dulu saya tambahkan ya. Di selain Pak, di selain ini tadi, Bang. Sebentar, Bang. Sedikit aja. Ini, jadi yang saya ambil dari Nats pada waktu itu, renungan pada waktu itu, statementnya adalah begini: Kristus pasti akan menggenapi janji-janji dan peringatannya, seperti Matius 10:32 ayat 33. Ya. Nah, berarti itu menepati janjinya. Makanya saya katakan tadi bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kenyataannya tidak, gitu loh. Nah, bagaimana kita harus menerima dan memahami ini? Ya. Saya nanti ikut nimbrung, Amang ya. Selama segala ya. Itu satu kesulitan. Oke, Amang Sagala silakan. Oke, coba Amang Sagala silakan. Yang saya bilang begini, Amang. Ada satu ucapan Tuhan Yesus yang mungkin sangat penting ya, walaupun sangat sederhana. Lasamuma roda dana itu au tak bagasan ido haradan jabata. Siapa yang menerima Tuhan itu seperti anak-anak. Begitulah kita memberikan penafsiran terhadap apa yang ada dalam Alkitab itu. Orang itu, Amang, melihat ya.
Oke, Ya. Sintu Amarbun tadi ada Saya lagi. sedikit Amang. Menarik tadi yang tadi ditambahkan terakhir oleh Amang Jarudin. Jadi Tuhan, saya pikir kehendaknya atau apa tadi firman-Nya digenapi. Saya bilang ini hubungan dua arah gitu ya. Ya Tuhan nggak akan bisa menggenapi firman-Nya kalau kita sendiri tidak merespon firman itu gitu. Nah jadi kalau saya belajar Amang dari 2 Timotius 2 ayat 13 ini, terima kasih Amang Jarudin sudah bawakan kita ke sini juga, karena tetap saya pikir ada hubungannya juga dengan pelajaran kita malam hari ini ya dari Yoel ini. Ya, saya mau katakan Amang bahwa kalau kita mau setia, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan saya mau bilang, yang pertama saya mau meresponnya adalah kita mendobrak Amang, mendobrak bahwa dalam hal ini Amang Siagian misalnya, kalau saya memang, kalau kita mau betul-betul mau mendobrak, salah satu yang harus kita dobrak hari ini adalah bahwa setiap orang Kristen harus terlibat dalam pelayanan rohani. Kita nggak bisa lagi, dan selagi masih ada kesempatan, ya, selagi kita masih hidup, kita memang harus, dan sebagai bukti kita orang yang membaca Alkitab, kita harus terlibat aktif dalam pelayanan rohani. Sekalipun sudah pensiun ternyata. Sekalipun sudah pensiun. Gereja, dalam hal ini gereja dulu. Gereja harus membuka ruang, memberikan kesempatan kepada Amang Huta Julu sudah emeritus kan? Sudah. Sudah ya, sudah emeritus. Ya. Amang Huta Julu bukan berarti kalau sudah emeritus sebagai sintua, kemudian selesailah bahwa dia sudah orang yang melayani gitu. Jadi menarik kalau Amang Jarudin baca ini dari ayat 1 tadi, 2 Timotius 2 itu. Karena ini termasuk juga hari ini Amang. Bacaan Yoel 2 ini, itu kan kalau kita baca di almanak itu, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Nah, jadi kalau kita baca sampai ayat 13, ya ini memang mengajak kita untuk perikopnya panggilan untuk ikut menderita. Dan kalau kita baca di ayat apa itu ya, ayat 8 ayat 9, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Pertanyaannya adalah apakah kita ikut ambil bagian seperti Paulus ini memberitakan Injil? Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, bicara tentang ini, Amang, makanya saya bilang ada hubungannya. Kita baca juga di Wahyu 2 itu, Wahyu 2 ayat 8 sampai ayat 11, yang juga menjadi nats pendukung Yoel 2 ayat 27 ini. Makanya tadi saya bilang 10 hari, saya merasa 10 hari ini, ada 10 hari ke depan ini adalah hari di mana saya menjarakan diri saya. Menjarakan diri saya, menjadi tempat saya berkontemplasi, mengoreksi diri saya, supaya saya konsisten dalam pertobatan, seperti tadi disinggung oleh Amang Huta Julu ya. Wahyu 2 ayat, dan menarik banget Amang ayat 9 itu ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, Wahyu 2. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, dan apa katanya? Ada garis penghubung, namun engkau kaya. Waduh, luar biasa firman Tuhan. Saya langsung, aduh Tuhan, amin Tuhan. Saya kencang, amin yang kencang begitu ya. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kemudian di ayat 10b, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saya 10 hari ini, itulah yang saya mau bergumul. Kalau tadi disampaikan oleh Amang Jarudin berperkara, iya. Nah, jadi sekarang Amang, kalau saya mau merespon apa tadi, apa ya mau saya bilang ya, pernyataan Amang secara keseluruhan lah. Kita harus mendobrak sekarang, gereja harus membuka
Jadi supaya kita jadi supaya begini, supaya jangan jemaat itu yang mendobrak gitu loh. Tapi gerejanya yang harus membuka. Amang Siagian nih di gereja Maranatha Medan besok Amang harus buka ruang. Lansia itu melayani. Dalam hal ini jadi penerima tamu aja dulu, harek tahun. Kalau mau. Ya, kalau mau. Sintua yang sudah emeritus, ajak lagi mereka untuk hadir dalam pelayanan. Mau nggak membersihkan WC gitu loh. Membersihkan WC saja. Saya bilang tempo hari di salah satu akun di salah satu video saya, andaikan rumah saya dekat gereja, saya mau tuh Sabtu, karena gereja saya dan memang ada OB-nya gitu ya. Kami menyewa gereja kami menyewa ruang ibadah Amang di gedung LPMI di Proklamasi Jakarta Pusat, kawasan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Jadi memang ada. Tapi andaikan saya punya gereja seperti katakanlah sabungan kami itu HKBP Palmera Petamburan. Andaikan saya dekat dengan gereja saya Sabtu itu akan datang ke situ untuk bersihkan toiletnya gitu. Supaya apa? Hari Minggu ada banyak sekali orang boleh datang dan mungkin kebelet pipis juga dalam hal ini misalnya. Mereka bisa dengan nyaman, dengan enak gitu ada di. Padahal ini urusan WC tok gitu. Padahal itu kan ya kita jangan merepotkan Sintua lagi dalam hal ini. Jangan merepotkan Amang Inang Pendeta lagi di situ gitu loh. Dan itu harus menjadi pelayanan. Jadi kita gereja lah dalam hal ini saya pikir membuka supaya jangan jemaat yang mendobrak gitu ya. Supaya semua orang itu setia melayani Amang gitulah. Jadi kalau dibilang di sini setia itu ya kalau Tuhan jika kita tidak setia, kalau saya boleh sambung tambah dikit mungkin setia melayani lah. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan Yesus